Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gue. Jadi kita kali ini bakal membahas kisah inspiratif tentang salah satu tokoh dunia, yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang ikon global perjuangan keadilan, kesetaraan, dan rekonsiliasi. Hidupnya adalah cerminan ketahanan luar biasa, pengorbanan, dan kekuatan pengampunan. Awal kehidupan dan benih perjuangan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di Mvezo, Eastern Cape, Afrika Selatan. Ia berasal dari keluarga bangsawan suku Tembu, dan nama Nelson diberikan kepadanya oleh seorang guru di sekolah misionaris. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan dan semangat kepemimpinan. Mandela belajar hukum dan mulai merasakan langsung ketidakadilan sistem apartheid, sebuah sistem segregasi rasial brutal yang dilembagakan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika. Sistem ini secara sistematis menindas mayoritas kulit hitam, membatasi hak-hak mereka, dan memisahkan mereka dari sumber daya serta peluang. Pengalaman-pengalaman ini menanamkan benih perlawanan dalam dirinya. Kemudian perjuangan melawan apartheid dan penjara Robben Island. Pada tahun 1944, Mandela bergabung dengan Kongres Nasional Afrika (ANC), sebuah gerakan yang berjuang untuk hak-hak kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Awalnya ia menganjurkan perlawanan tanpa kekerasan. Terinspirasi oleh Mahatma Gandhi, ia memimpin kampanye pembangkangan sipil dan mendirikan biro hukum pertamanya untuk membantu masyarakat kulit hitam yang tertindas. Namun, ketika pemerintah apartheid semakin represif dan menggunakan kekerasan brutal terhadap para demonstran, Mandela menyadari bahwa perlawanan tanpa kekerasan tidak cukup. Ia menjadi salah satu pendiri Umkhonto we Sizwe atau Tombak Bangsa, sayap bersenjata ANC yang melakukan sabotase terhadap instalasi pemerintah sebagai bentuk perlawanan. Pada tahun 1964, Mandela dan beberapa rekannya ditangkap dan diadili dalam Rivonia Trial. Mereka dituduh melakukan sabotase dan mengkonspirasi untuk menggulingkan pemerintah. Dalam pidatonya yang ikonik di pengadilan, Mandela menyatakan komitmennya terhadap Afrika Selatan yang demokratis dan bebas, di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan kesetaraan. Ia mengakhiri pidatonya dengan pernyataan terkenal, "Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk perjuangan rakyat Afrika. Saya telah berjuang melawan dominasi kulit putih, dan saya telah berjuang melawan dominasi kulit hitam. Saya menghargai cita-cita masyarakat yang demokratis dan bebas, di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan dengan kesempatan yang sama. Ini adalah cita-cita yang saya harap akan saya jalani dan saya raih. Tetapi jika perlu, itu adalah cita-cita yang saya siapkan untuk mati." Mandela divonis hukuman penjara seumur hidup. Ia menghabiskan 27 tahun di penjara, bagian besar di penjara yang terkenal kejam di Pulau Robben. Selama di penjara, ia menjadi simbol global perlawanan terhadap apartheid. Meskipun terisolasi, semangatnya tidak pernah padam. Ia terus belajar, membaca, dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia yang menuntut pembebasannya. Selanjutnya, pembebasan dan jembatan menuju rekonsiliasi. Tekanan internasional yang masif dan perjuangan di dalam negeri akhirnya membuahkan hasil. Pada 11 Februari 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Momen ini disambut dengan euforia dan harapan dari seluruh dunia. Alih-alih membalas dendam atas penderitaan yang ia alami, Mandela memilih jalan rekonsiliasi dan persatuan. Ia bekerja sama dengan Presiden F.W. de Klerk, seorang kulit putih, untuk membongkar sistem apartheid dan membangun Afrika Selatan yang demokratis. Atas upaya luar biasa ini, mereka berdua dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Pada tahun 1994, Mandela memenangkan pemilihan umum demokratis pertama di Afrika Selatan dan menjadi presiden kulit hitam pertama di negara itu. Pemerintahannya berfokus pada pembangunan kembali negara yang terpecah belah, mempromosikan kesetaraan ras, dan menyembuhkan luka-luka masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian, warisan abadi dan pelajaran inspiratif. Nelson Mandela meninggal pada 5 Desember 2013 di usia 95 tahun. Ia meninggalkan warisan yang tak terhapuskan sebagai pahlawan kebebasan, negarawan, dan seorang pemimpin yang luar biasa. Beberapa pelajaran inspiratif yang bisa kita petik dari kisahnya adalah ketahanan dan kegigihan. Menghabiskan 27 tahun di penjara tanpa menyerah pada prinsip-prinsipnya adalah bukti ketahanan mental dan spiritual yang luar biasa. Kemudian kekuatan pengampunan dan rekonsiliasi. Alih-alih mencari pembalasan, Mandela memilih jalan pengampunan dan persatuan, menunjukkan kekuatan transformatif dari sifat ini. Ini adalah pelajaran krusial untuk konflik apapun. Selanjutnya, visi untuk keadilan dan kesetaraan. Ia memiliki visi yang jelas tentang masyarakat yang adil dan berani memperjuangkan visi.
bahkan dengan mengorbankan kebebasannya sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan yang menginspirasi. Mandela tidak hanya memimpin dengan perkataan, tetapi dengan teladan. Ia adalah simbol harapan bagi mereka yang tertindas. Kemudian, pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Meskipun di penjara, ia terus belajar dan membaca, menunjukkan bahwa pengetahuan adalah alat yang kuat dalam perjuangan. Nah, kisah Nelson Mandela adalah pengingat abadi bahwa bahkan dalam menghadapi penindasan yang paling brutal pun, semangat manusia untuk kebebasan, keadilan, dan martabat dapat menang. Ia adalah teladan tentang bagaimana satu individu dapat mengubah sejarah dan menginspirasi dunia. Nah, itu tadi kisah dari Nelson Mandela. Semoga bisa menginspirasi kalian, di mana dia berjuang untuk kebebasan rakyat Afrika Selatan dari apartheid. Oke, sekian dari gue. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa dapat pemberitahuan tentang konten-konten terbaru kita. Bye-bye!